Balik lagi bersama Andra di Sokin guys. Seperti yang tadi udah gue kasih tahu sama kamu ya, the listeners ya, bahwa kita di jam 10 ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, talk show, ngobrolin masalah-masalah yang sedang up to date sekarang ini. Nah, tadi gue udah singgung sedikit, kita akan hadir tamu spesial dari BNN Provinsi Jambi. Nah, berarti kita akan ngebahas seputaran narkoba atau narkotika yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Kita tahu ya, listeners ya, yang namanya narkoba ini musuh kita bersama, musuh negara ya, listeners ya, yang memang harus kita perangi. Nah itu dia, makanya jadi say no to drug ya, listeners ya. Jadi buat kamu juga selalu jauhi yang namanya narkoba. Seperti sekarang ini sudah hadir di studio ya, listeners ya. Ini dari BNN Provinsi Jambi, ada narasumber kita yaitu Mas Budi. Apa kabar Mas Budi? Sehat. Sehat tanpa narkoba. Pagi. Iya, kita juga live streaming lewat IG-nya di radio ini nih, di Radio FM ya guys. Kemudian ini Mas Budi ini koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Jambi. Nah, ini pas banget ya. Jadi tentunya Mas Budi juga bisa memberikan penjelasan kepada kita semua di listeners ya, terkait mengenai masalah narkoba yang ada di Provinsi Jambi dan juga Indonesia pastinya. Apa kabar Mas Budi? Oke, baik, sehat. Sehat ya? Sehat. Waduh, Sehat selalu, harus sehat dong. iya. Harus sehat dan semangat pokoknya. Semangat, Ya. iya bener banget. Mas Budi, ini Oke. Mbak Watinya mana? Mbak Watinya lagi di rumah. Kebetulan Iya. lagi PPKM kan, Lagi jadi PPKM, jadi nggak jadi boleh nggak dulu, bisa, nggak iya. bisa bersama-sama ya, jaga nanti- jarak. nanti kena tangkap satu. Iya, bener banget ya. Sekarang ini, aduh, masih di tengah pandemi, PPKM terus diberlakukan. Tapi yang namanya narkoba masih ada aja ya Mas Budi ya. Dia kayak COVID gitu ya. Iya. Tidak terdeteksi tapi banyak. Tidak terdeteksi tapi banyak. Betul sekali. Itu dia. Iya, itu bahaya, Aduh, itu yang bahaya. Bahkan memanfaatkan situasi ya, Betul situasi sekali, PPKM ini untuk para ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk yang namanya menyalurkan narkoba. Baik. Oke. Ini dia nih yang tentunya saya ingin tanyakan juga nih kepada Mas Budi, dan juga di listener juga ingin bertanya-tanya. Boleh ditanya, boleh dijawab ya. Boleh ditanya, boleh dijawab. Nah, buat di listener juga yang ingin bertanya langsung, ini boleh juga di hotline telepon di 0852 6721 1301 nih. Oke, langsung call. Iya, atau di WhatsApp juga dengan nomor yang sama boleh. Nah, sekarang ini di listeners dan juga Mas Budi nih, Iya. apa benar nih sekarang ini nih di Indonesia ini tengah memasuki yang namanya kondisi darurat narkoba. Oke. Nah, sementara kalau sudah dibilang darurat, sementara kalau PPKM darurat ini sekarang sedang berlangsung. Nah, sekarang ini apakah juga narkoba ini di Indonesia sudah memasuki kondisi darurat? Nah, kalaupun memang iya, ini bagaimana sih kondisinya nih? Apakah memang sedarurat itu loh Mas Budi? Iya, baik. Jadi kalau darurat, mendengar orang kata-kata mendengar darurat, kebetulan BNN belum punya IGD ya. Nah, iya. Jadi kalau pada saat darurat ini mau dimasukin kemana nih? IGD-nya nggak ada ya? Iya, sebenarnya kalau darurat itu sudah lama ya. Sudah lama ya? Narkotika ini sudah lama ya, semenjak mungkin kalau kita yang anak-anak milenial ya, kita Iya. ini anak-anak milenial ini tahu zaman dulu Ratu Ekstasi mungkin ya. Ah, itu iya. sudah dikatakan darurat loh sebenarnya kan. Sebenarnya ya? Iya, sebenarnya terus ekstasi segala macam, Ratu Iya. Ekstasi itu kan sebenarnya dari zaman dulu juga Indonesia tuh sudah darurat narkoba. Sudah darurat narkoba. Betul Nah, sekali. kenapa kok sampai saat ini kok nggak ada istilahnya, kok masih darurat terus? Berarti nggak ada perubahan, itu gimana Iya, ya? itu dia makanya. Heeh. Kenapa juga rumah sakit masih ada instalasi gawat darurat ya? Iya. Iya, Makanya yang dikatakan darurat itu pasti kan berkepanjangan ya. Seperti pandemi Berkepanjangan ini ya. semoga tidak berkepanjangan ya. Iya, mudah-mudahan Tapi kalau, janganlah. narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini sendiri, pandemi bisa berakhir tapi penyalahgunaan narkotika belum tentu berakhir. Belum tentu berakhir ya. Betul sekali, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah mulai sejak dari perang candu ya. Perang candu ya. Waktu zaman perang candu akhirnya ke Indonesia, terus terbawalah dari dagang segala macam ya kan. Ya, seperti itulah makanya Seperti dikatakan itu. darurat ya. Apalagi
narkotika ini peredarannya gelap, pasarnya tidak begitu tidak terlihat dengan kasat mata, tetapi untungnya luar biasa. Luar biasa. Betul. Nah ini aneh. Orang gelap-gelap kok masih dicari ya? Masih dicari. Justru yang gelap-gelap itu katanya ya, yang dicari itu ya. Walaupun kadang-kadang nggak kelihatan nyasar-nyasar kemana-mana. Iya, tapi tiba-tiba sudah make orangnya. Tahu sudah make. Betul sekali, ya kan? Beda kita kalau kita cari bawang di pasar kan? Iya, nah itu dia. Dan memang orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya dia juga mungkin penasaran kali ya, Mas Budi juga ingin tahu. Akhirnya keenakan dan terus berlanjut dan betul, ini betul. Para pengedarnya sendiri ini berarti marketingnya jago banget ya, ya Mas Budi ya, betul. Sampai bisa begitu meluasnya dan Indonesia ini peringkat keberapa ya? Saya ada baca itu cukup lumayan juga ya, Mas Budi ya. Kalau Jambi sendiri, kita berbicara di provinsi Jambi ya, di Jambi itu kalau penelitian LIPI dan BNN. Itu terakhir 2019 itu datanya adalah bahwa kita peringkat ke-26 prevalensi ya. Prevalensi dalam artian penyalahgunaan narkotika dan kasus narkotika. Untuk di Provinsi Jambi. Untuk di Provinsi Jambi seperti itu. Dan itu dikategorikan cukup lumayan tinggi. Sebenarnya Jambi ini diam-diam tapi menghanyutkan. Seperti riaknya Batanghari. Iya. Apakah itu karena memang Provinsi Jambi ini letaknya mungkin sebagai daerah perlintasan atau gimana ya? Jambi ini sebenarnya tempatnya strategis untuk perlintasan. Yang satu dari laut pun juga banyak pintu masuk, kemudian personil juga kurang kita, terus banyak. Dan ini daerah Jambi ini kan tengah-tengah ya. Iya betul. Dari Malaka bisa masuk, dari Batam bisa masuk, Kepri bisa masuk, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, atau dari Laut Cina Selatan bisa langsung ke Jambi seperti itu. Nah ini memang suatu perlintasan yang kalau bisa dibilang segitiga emas ya, karena yang satu mungkin untuk demografinya sendiri tidak terpencar ya, karena daerahnya luas. Iya. Kemudian personil juga tidak memadai atau dalam artian tidak sebanding dengan masyarakat seperti itu, dan dengan areal yang sangat luas, otomatis ini menjadi bantal empuk ya bagi bandar sendiri ya, bagaimana dia bisa mengelola atau mensuplai barang-barang ini bisa mencar di Indonesia seperti itu. Jadi memang jadi boleh dikatakan Jambi ini memang tempat boleh dikatakan peredaran narkobanya cukup strategis juga ya. Strategis sekali ya. Jadi yang namanya jalur darat, laut, betul. Itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Betul. Dan itu memang sudah BNN sendiri sudah melakukan hal yang. Jadi dalam artian kita melakukan pemetaan di beberapa kawasan rawan ya, di beberapa kawasan rawan dari mulai Kerinci sampai ke Tanjung Timur di Kampung Laut sendiri. Itu juga pintu masuk, akses masuk ke Provinsi Jambi melalui jalur laut itu sangat-sangat tidak bisa kita kontrol. Karena begitu banyak ya. Begitu banyak sekali, betul, begitu banyak, dan ini merupakan suatu hal yang benefit buat pengedar ya tentunya, karena apalagi di situasi pandemik seperti ini, terkait misalnya PPKM atau segala macam, orang mungkin mencari nafkah susah, ya bisa saja orang butuh uang, diiming-imingin seperti itu, ya uang satu, untungnya cuma nitipin barang aja, dia tidak menjual, ada yang ngambil, bisa saja 2,5 juta, siapa mau kasih 2,5 juta sehari ya kan? Iya, di tengah sulit ini. Jadi memang all moment pun juga mau baik pandemik mau tidak pandemik, memang kita darurat narkoba. Betul. Ya betul, marketing dari drug smuggler ini sangat canggih sekali mereka. Iya. Sangat smooth, saya bilang seperti itu. Betul. Bisa saja iklan rokok, tapi kalah-ngalahin marketing iklan rokok. Iya. Dan jadi berbagai macam dan cara, pokoknya bagaimana caranya untuk bisa memasukkan narkotika atau narkoba itu. Iya. Dan mereka terus merekrut untuk para kurir-kurir ini ya. Terakhir kita menangkap kan jaringan SMA ya. Jaringan SMA ya. Untuk jadi dia bayangkan dari sekarang, jaringan Jakarta, terus memang karena pandemik ini tidak ini sekolah memanfaatkan daring itu, dan itu malah ketemunya di Muara Jambi. Di Muara Jambi. Betul sekali. Dan tidak sedikit juga BNN juga pastinya nggak bekerja sendirian, dan pastinya juga dengan aparat-aparat terkait seperti Polri, kemudian Dijen Bea Cukai, ya seperti itu.
yang mana ini sempat heboh viral ya. Ini bongkar 422 kasus narkoba yang juga akhirnya diapresiasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu betul, ya. Pusat BNRI. Iya, 2,5 ton sabu. Betul. Itu waktu itu ya, wah itu. Nah, begitu banyak sekali yang dapat itu, tapi kok masih ada aja gitu ya Mas Budi ya, dan mereka nggak kapok-kapok seperti itu. Karena Gitu. untungnya ya. Karena untungnya tadi ya. Belum tentu bandar itu pemakai. Belum, iya. Itu. Iya. Dia punya rumah di Pantai Kapuk. Oh iya, iya. Dia punya rumah mewah, punya. Betul, dia, betul. Sampai pada saat digerebek pun juga dia punya akses pintu sendiri yang rahasia segala macam. Dia bisa lari lewat laut segala macam. Iya. Ya, Itu tapi kan betul. tidak tahu karena dengan di Pantai Kapuk sendiri kan orang perumahan tuh nggak tahu satu sama lain kan. Betul. Apalagi di Betul. Jakarta ya. Betul sekali. Seperti itu. Bayangkan. Bisa jadi dimanfaatkan kan. Mungkin Iya. satu yang tertangkap, tapi belum tentu yang lain. Di Jambi sendiri terakhir 2 hektar kalau nggak salah di Bungo ya, ditemukan lahan ganja. Lahan ganja 2 Di antara hektar. selang-selang di selang-seling kebun kopi. Kebun kopi. Iya, di Merangin terakhir 1 hektar. Berarti kan memungkinkan ini Jambi ini jadi aset sebenarnya. Betul, Kalau betul. kita tidak aware gitu, pemerintahnya misalnya tidak terlalu atau cuek atau seperti apa, karena narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini, wabah narkotika ini, orang baru sadar bila dia terkena. Betul, betul. Layaknya kalau kita kena penyakit diabetes atau kolesterol loh, kan pengennya makan enak, Iya. sehat-sehat aja nih, Ah. makan durian, wah enak durian, Iya. tiba-tiba Tiba-tiba cek kolesterol 300, tiga. Saya kena kolesterol, baru orang sadar kan. iya. Ya sama narkotika, mungkin anaknya, jangan sampai anaknya, keluarganya, ternyata kok ditangkap polisi, ternyata dia pengedar atau ternyata dia bawa barang bukti ganja, barulah akhirnya aware. Atau misalnya di instansinya baru ada yang kena, barulah aware. Selama dia tidak terdampak ya dia cuek-cuek aja. Padahal sebenarnya itu yang jadi problem atau jadi permasalahan. Kalau dia cuek ternyata memang ya seperti COVID lah, siapa yang mau kan? Iya, betul sekali. Jadi memang dampaknya begitu besar. Dan ya yang namanya narkoba ini baik dari yang memperdagangkannya maupun juga yang menggunakannya ya Mas Budi ya. Betul. Jadi yang menggunakannya juga akhirnya ketagihan, akhirnya begitu banyak sekali permintaan walaupun kata Mas Budi tadi gelap pasarnya, tapi terang hasilnya. Iya, terang hasilnya. Ya, nah itu dia tuh the listeners. Dan juga nanti saya juga ingin tanya seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Oke. Nanti kita akan jawab Mas Budi ya setelah yang mau lewat berikut ini. Dilanjut. The Talk Show live on di radio. The Talk Show live on di radio. The Listeners balik lagi bersama Andra dan juga Mas Budi. Ini The Listeners ya dari BNN Provinsi Jambi, yang mana tadi kita ngobrol-ngobrol. Ini The Listeners ya terkait masalah narkoba yang ada di Provinsi Jambi. Tadi kita ngobrolnya enak banget ya. Buat kamu juga yang penasaran pengen juga ngobrol-ngobrol, bisa langsung aja ikutan telepon di 0852 6721 1301 dan juga di WhatsApp boleh bertanya ya The Listeners ya, kita interaktif. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol ini nih bagaimana sih ternyata di Indonesia ini juga kini tengah memasuki yang namanya kondisi darurat narkoba yang tadi kita sudah ngobrolin. Dan ini nih mau tanya lagi nih sama Mas Budinya, seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri loh, dampaknya ini nih Mas Budi. Dampak ya, kalau kita berbicara dampak tentunya harusnya besar ya. Nah, Kalau dampaknya kecil bukan dampak dong ya. bukan dampak ya. Dampak ya. Bisa aja Mas Budi. Iya. Contohnya begini, kalau ya saya menyebutkan salah satu daerah di Provinsi Jambi, di kota Jambi tentunya, tapi tidak saya sebutkan ya. Nanti takutnya saya kena pajak lagi kan. Menyebutkan nama tempatnya Nama ya. tempat ya. Iya. Ya anggaplah kampung narkoba ya. Iya. Kampung narkoba. Padahal sebenarnya di penduduknya juga itu banyak yang tidak pakai.
Dan banyak ya yang tidak iya, pakai. Tidak pakai banyak. Dan Betul. mereka juga sadar bahwa bahaya narkotika itu memang sangat-sangat berbahaya. Nah, tetapi mereka kan ya namanya bisa dibilang tidak punya power ya. Betul. Tidak punya power. Kemudian bisa saja si bandar ini atau si cukongnya ini bertindak seperti Robin Hood. Dalam Seperti arti itu. Seperti ini ya, dia dari keuntungan narkotika itu dia bangunkan masjid misalnya, kemudian ada orang yang mau kawinan dia sumbang misalnya, ya kan akhirnya di dalam suatu lingkungan sosial ada ketidakenakan kan, wah Iya. masa sih, tapi kan dia sering bantu kita nih, Betul. ada acara, ada apa, bangunin jalan, dan seperti itu. Nah ini terjadi di Provinsi Jambi atau di Kota Jambi sebenarnya. Terjadi itu Iya. ya. Dan kita juga sudah masuk langsung, sudah approach langsung juga bersama baik tidak hanya BNN sendiri, bersama Polda, kemudian pemerintah kota, pemerintah provinsi, berbagai dinas seperti itu. Kita juga coba masuk, kita sering sosialisasi di sana. Kemudian kita ajak, misal gotong royong masyarakatnya kita sapa. Betul. Seperti itu kan. Akhirnya mereka pun juga ngomong gini, kita ini ketersulitan Pak, kata dia gitu. Apa sulitnya Pak? Saya bilang gitu. Akses mudah kan Pak, keluar masuk nggak ada gate. Iya Pak, kata dia gitu. Tapi kalau anak-anak kami ini mau cari kerja, udah lihat KTP-nya di kami aja, orang nggak mau terima kerja loh Pak. Nah itu saking dampaknya. Padahal mereka tidak pemakai, bukan pemakai, bukan kurir dan bukan bandar juga. Ya kan? Dari KTP saja udah tahu image-nya atau dibuat image bahwa kampung itu atau tempat itu seperti itu. Nah, mau gimana? Iya, Ya iya. kan? Terus saya bilang gini Pak, kan kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Bapak informasinya pasti Bapak tahu dong di sini. Saya bilang kan. Tolong bantu kami juga bantu Bapak sih. Ya kan? Bapak bantu kami dengan apa? Kasih tahu kami Pak. Jadi kalau ada informasi, Ya. jangan disimpang di kantong Pak. Gitu kan nggak tahu Bapak nyimpan apa di kantong. Betul, betul. gitu kan. Tapi dikeluarin Pak di WhatsApp ke atau di SMS ke atau misalnya bilang ke Pak Lurah atau ke Pak Camat. Kabarin aja ke kami Betul. informasi kami rahasiain kok Pak. Seperti itu. Tapi tolong kami bantu Pak. Jangan pada saat kami datang semua adem ayem. Ya kan? Karena tetangganya sendiri misalnya udah Betul. kabur, dikasih tahu, udah kabur. Betul. mau Ya itu gimana? tadi mungkin karena ya itu tadi merasa nggak enak Betul. atau karena merasa sudah pernah dibantu. Betul sekali. Dan juga mungkin ada rasa takut kalau pada saat kita melapor bagaimana ya kan seperti itu ya Mas Budi ya. Betul sekali. Nah Iya. itu yang perlu memang harus disosialisasikan ya Mas Budi ya. Betul, dan kita juga jalan ya, saya jalan ke beberapa ada ibu-ibu nongkrong di situ. Ibu udah lama tinggal sini dari kecil Mas, kata dia. Wah bangga sekali ya tinggal di sini ya Bu, saya bilang gitu. Tahu narkoba kami tidak pakai, kata dia gitu. Ah Iya. nggak pakai ya? Ha. Oh ya. Terus tapi kemarin ada penangkapan, iya di daerah situ. Nah ini tahu saya bilang gitu. Keceplosan. Keceplosan ya kan? Iya. Nah lain kali kabari kami Bu. Ah bapak ini bisa aja. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak bisa kita sendiri juga mengandalkan teknologi informasi juga sulit juga kalau misal memang daerahnya tidak mau dibantu. Betul. Kalau misalnya kita bisa sama-sama berkolaborasi, why not? Ya. Iya. Tapi Jadi memang ada beberapa pemerintah juga sudah bangunkan di daerah itu kawasan wisata. Otomatis kan yang dulunya tempat gelap segala macam, Iya. otomatis kan orang kan. betul. Ya pemerintah juga harus masuk sih. Harus Pemerintah masuk dan harus aware dengan kondisi ya mungkin kita tahu apalagi di tengah pandemi ini perekonomian yang terdampak banget ya. Apalagi Mas anak Budi. SD sudah tahu loh bentuknya bom itu seperti apa. Nah, itu dia. Itu dampaknya kan. Itu Bagaimana dampaknya. nanti Ha. mereka pada saat besarnya. Iya. Sedangkan itu udah terbiasa sama mereka. Kan? Tapi terbiasa. memang ada beberapa CSR dari perusahaan BUMN juga sudah masuk ke sana. Bagaimana mengcover ya. Setidaknya memang walaupun pergerakannya kecil tapi ada pergerakan di situ. Dan Gitu itu ya. memang harus sering. Nah, itulah dampaknya. Iya. Tahu KTP-nya kalau dia tidak ngapa-ngapain, tidak pakai, akhirnya dia sulit mencari pekerjaan. Iya. Kemudian dari SMA yang unggul, karena zonasinya masuk wilayah situ, akhirnya Iya. jadi turun Jadi turun ya. pride-nya. Padahal Iya. sebenarnya gurunya Iya. guru bagus. Jadi kalau boleh dibilang itu sebagian boleh dikatakan kayak semacam sanksi sosial juga ya yang Seperti didapatkan itu, akhirnya iya. ya. Makanya saya bilang ya bersama-sama Pak. Iya. Kalau mau maju ya kita sama-sama. Iya, iya. Jadi informasi jangan simpan di kantong. Betul. Jadi ini memang peran dari orang tua juga cukup besar, sangat besar ya Sangat. kalau boleh Kita juga dikatakan ya. punya program untuk ketahanan keluarga di daerah kawasan rawan. Jadi kita akomodir, kita bagaimana kita latih antara ayah, ibu dan anak supaya dari keluarga mereka itu bisa bersosialisasi ke sekitarnya, keluarga samping kiri kanannya, bagaimana dia mensosialisasikan, bagaimana dia mencontohkan keluarga yang sehat, bisa sejahtera, bisa damai, bisa memberikan efek positif. Jadi akhirnya dari satu keluarga menyebar ke keluarga yang lain. Oh, seperti itu. ya. Nah, ini juga nih ada yang bertanya Boleh, nih silakan. di listener sini Luar biasa. darinya
0815 40 sekian. Ini mau tanya nih Bang, saya Wanto di Telanai. Oke Wanto, Anti sehat ya? Iya, Wanto-wanti ya. Wanto-wanti ya. Untuk kota Jambi bagaimana narkoba? Banyak tidak jenis baru. Karena kita khawatir sama anak-anak kita. Apalagi beredar kabar nih, narkoba katanya ada yang dibuat semenarik mungkin untuk menyasar ke anak-anak. Salam buat kru di radio. Nah, oke, Pak dia. Wanto, baik. Jenis baru sebenarnya namanya kalau di Indonesia atau di secara ilmiah, jenis baru itu dikenal dengan nama New Psychoactive Substance. Atau disingkat dengan nama NPS. NPS. Betul. Contohnya beberapa yang sedang marak 2 tahun ke belakang itu adalah tembakau gorila. Tembakau gorila. Mungkin kan orang di anak-anak muda kayak itu tembakau ini enggak nih tembakau linting gitu kan, karena dia sering sosialisasi nyobain aja. Tiba-tiba efeknya seperti diinjek gorila gitu kan. Nah, itu kan merupakan suatu substituen atau suatu modifikasi dari marijuana sebenarnya. Itu ya. Bagaimana dibuat sintetik untuk dimasukkan ke dalam tembakau. Iya, berarti ada zat kimianya seperti itu ya. Betul, dari tetrahidrokannabiol tadi dibuat sintetik. Dibuat sintetik ya. Dibuat sintetik untuk dimasuk atau dicampur ke dalam tembakau. Tembakau. Betul, akhirnya disebutlah tembakau gorila. Karena kenapa tembakau gorila? Pada saat dia sedot itu tembakau, ya, dia serasa diinjek gorila. Seperti itu. Betul. Efeknya ya. Efeknya seperti itu. Akhirnya dia kan ngefly kan. Ngefly. Nah, itulah akhirnya dia depresan slow. Iya. Efeknya sama kayak ganja. Betul. Karena kan ganja dilarang. Dibuat modifikasi. Betul, itu salah satu contoh yang nyata ya. Dan sepertinya waktu itu mudah didapatkan lagi ya. Apalagi online. Online lagi. Betul ya. Sekali. Betul. Ya. Sekarang kan sudah masuk ke dalam NPS ya, peraturan terbaru. Jadi memang udah dilarang. Sudah dilarang ya. Seperti itu ya. Contoh realnya nyata. Kalau beberapa seperti misalnya brownies ganja kita pernah dengar juga waktu di Blok M ada yang jual. Bisa saja. Kue gitu ya, kue brownies tapi itu brownies ganja ada tetrahidrokannabiol, kandungan THC dari marijuana itu sendiri bisa saja dicampurkan. Dan juga apa itu katanya ada permen juga gitu ya. Permen ada beberapa ya, ada beberapa juga berita hoax, ada juga beberapa berita ini. Tapi kalau misalnya permen dalam skala produksi massa yang punya merek tertentu tentunya tidak. Karena kan ada kita cover juga itu terkait berita hoax ya. Permen apa gitu warna itu beredar kan. Tapi kalau untuk karena begini, bandar juga berpikir dong ya. Dia pasti ungkus bagaimana dia bisa untung sebesar-besarnya. Dan orang akan mencari lagi kan. Kebutuhan apa? Hati-hati loh, misalnya kita makan nasi yang sedap banget itu bisa saja kan dicampur biji ganja kan? Iya, kita pengen tambah lagi kan kita nggak tahu. Bisa saja. Secara tidak langsung loh, saya tidak menyalahkan. Iya, betul. Tidak menyebut merek juga. Iya, tidak menyebut merek. Dan itu bisa menambah nafsu makan seperti itu ya. Tentunya, ya kan? Jadi memang sebaiknya memang kalau kita makan atau misalnya makan makanan yang viral, ya kita lihat dulu apakah kan kita bisa menganalisa ya secara logika, secara sadar kita orang sehat itu bisa melihat ini makanan baik atau enggak sih. Kalau kita makan efeknya gimana ya? Tentunya ya udah kita makan normal aja sudah kenyang, makan nah itu dia masalahnya Sudi. Kenapa ya setiap habis makan itu kenyang? Nah dampaknya itu tuh efeknya itu begitu besar sekali loh. Habis makan itu kenyang gitu loh. Karena lapar sebelumnya. Kalau udah kenyang makan berarti nggak bakal kenyang. Iya, itu dia. Itu ngelebihin dari narkoba itu tuh ya dampaknya. Nah mudah-mudahan tadi ya Mas Wanto bisa terwakilkan buat kamu juga yang ingin bertanya juga bisa langsung aja di 0852 672 1301 lewat telepon dan juga WhatsApp. Nah, terus kita tadi ngobrol masalah tempat seperti kayak yang memang akhirnya dicap tempat itu juga akhirnya kurang bagus oleh masyarakat. Akhirnya itu boleh dikatakan sanksi sosial. Nah, yang dimaksud dengan yang namanya kampung tangguh narkoba itu sendiri apa sih ya? Jadi kan memang untuk mengkanter penyalahgunaan atau paparan terhadap bahaya narkotika ini berbagai instansi memang membuat suatu terobosan-terobosan ya. Sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat suatu daerah yang rawan itu terbebas dari tempat atau rawan dari narkotika itu sendiri. Kayak Kampung Tangguh itu kan Kapolri. Untuk kampung tangguh narkoba. Nah, BNN juga sebenarnya bersinergi. Kita itu bersinergi dengan Kampung Tangguh dan namanya juga kita sebut itu Indonesia Bersinar. Jadi dalam artian bagaimana Indonesia ini menjadi bersih dari narkoba dan di setiap provinsinya itu menjadi desa bersinar karena narkotika ini sudah sampai ke desa-desa loh. Sampai ke desa-desa. Betul. Gitu ya. Namanya kita punya program desa bersinar atau kelurahan bersinar. Jadi memang
kampung, desa bersinar itu merupakan suatu tools bagaimana pemerintah masuk, bagaimana pemerintah menyapa masyarakat, bagaimana pemerintah mengkanter masyarakatnya supaya tidak terpapar dari penyalahgunaan narkotika ini. Nah, tujuannya intinya adalah membuat Indonesia bersinar. Oh gitu. Dan efektif itu, Mas Budi? Kalau dibilang efektif itu tergantung ya. Jadi begini. Pada saat kita represif atau pada saat kita melakukan suatu program, itu kan harus ada kontinuitas ya. Tidak hanya oleh BNN saja. Nah, pada saat dicanangkan, pemerintah daerahnya pun juga harusnya ikut serta. Contohnya kita ada beberapa bentuk desa bersinar, terakhir itu ada di Kabupaten Muara Jambi ya. Saya tidak menyebutkan nama daerahnya. Takutnya nanti image-nya seperti apa? Sebenarnya tidak. Betul. Karena pemangku jabatannya juga di desa juga mereka sangat aware gitu dan pemerintah kayak pejabat wakil bupatinya juga sangat mensupport seperti itu sampai menggandeng beberapa BUMN misalnya bagaimana si kawasan rawan ini kita pulihkan ya, bagaimana bisa si desa itu punya kontribusi atau pemberdayaan yang positif, jadi mereka punya hasil daya sendiri dari kampung mereka akhirnya. Karena pekerjaan atau hasil dayanya itu bagus, diakomodir oleh beberapa BUMN, misalnya tentang koperasinya, tentang penjualannya seperti apa diakomodir, dan BNN membantu masalah life skillnya segala macam. Akhirnya mereka berdaya guna baik dan mereka bisa menjual produk yang dihasilkan dari mereka. Nah akhirnya kan dari lapangan pekerjaan yang sebelumnya menjual atau menjadi kurir bisa dialihfungsikan positif gitu loh. Akhirnya PAD desa pun juga bertambah ya. Banyak ada beberapa kita lihat kalau di YouTube atau di media sosial ada beberapa daerah yang 3 tahun kepala desanya support bagaimana akhirnya PAD-nya lebih di atas 1 miliar. Bisa saja kan? Kenapa tidak kita contoh gitu? Betul. Ya kan, sedangkan daerahnya saja ya gersang dan tandus lah kalau seperti itu. Apalagi Jambi dengan kekayaan alamnya pasti bisa banget dong ya kan. Jadi peran aktif pemerintah dan stakeholder lah boleh katakan itu untuk supaya memberikan tempat itu atau boleh dikatakan kampung itu menjadi bersinar dan memang tangguh dia. Tidak tersentuh oleh yang namanya narkoba seperti itu, penyalahgunaan narkotika. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih. Mas Budi, ini dari 082216 sekian. Selamat pagi, saya Deliani dari Mendalo. Saya mau bertanya. Oh, Mendalo. Iya, yang saya paham BNN bukan hanya nangkap orang aja yang terkait narkoba nih. Terus seberapa efektif sih tindakan pencegahan khususnya di sekolahan atau kampus di Provinsi Jambi? Seberapa efektif ya? Iya, seberapa efektifkah ini nih? Jadi kan kita punya... Ini menyasar dunia pendidikan nih kayaknya. Iya, pelajar. Jadi kita punya namanya tagline-nya War on Drug. Oh, War on Drug. War on Drug. Wes, mantap banget. Yo baby. Bahasa rapnya seperti itulah ya. Jadi dalam artian bukan berarti kita mengangkat senjata melawan itu, tapi tidak. Karena BNN punya tagline War on Drug itu bagaimana dia melakukan hard power tentunya dengan pengungkapan jaringan, penegakan hukum, dan soft power itu dengan adanya rehabilitasi bagi penyalahguna. Kemudian smart power. Nah, yang sekarang digemblengkan itu adalah smart power. Bagaimana apalagi dengan era pandemik ini ya, orang mensosialisasikan, memberikan informasi itu pasti sudah berbeda sekali. Dan media sosial, media radio, media televisi ini sangat menjadi ujung atau menjadi tools yang terdepan. Karena orang bangun tidur pasti pegang smartphone. Mau tidur pegang smartphone. Kadang di WC-nya pegang smartphone. Waduh, itu baru tahu saya tuh. Coba mungkin bisa di ini ya koresponden. Betul. Kayaknya ada yang protes tuh di sebelah ya. Jadi memang optimalisasi kita dalam melakukan pencegahan informasi, sosial informasi, edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika itu sekarang adalah digemblengkan dengan media sosial dan radio ya seperti itu. Jadi khususnya untuk mengena kepada para kaum milenial atau pelajar itu sendiri ya. Bukan kan pelajar, sekarang anak SD aja udah pakai handphone. Sudah pakai handphone, betul sekali. Nah, terkait kurikulum juga kita sudah dengan Dinas Pendidikan Provinsi bagaimana kita mengcounter attack dari bahaya penyalahgunaan narkotika dengan membuat suatu kurikulum anti narkotika. Kemarin juga Pak Gubernur yang baru ke kita bagaimana
BNN bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder baik OPD terkait bagaimana membentuk suatu kurikulum. Dia tidak hanya sebatas sosialisasi tapi masuk ke dalam KDKI-nya mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum itu. Dan kita sudah buat ke 6 mata pelajaran. Ya, itu kita cobakan waktu itu dengan Dinas Pendidikan Provinsi di pendidikan agama, pendidikan sosiologi, biologi, kimia, PJOK dan PPKN. Oh gitu. Ya, bagaimana memasukkan Seluruh tingkatan, mulai dari SD. ini masih kita coba untuk di tingkatan SLTA. SLTA. Oh, Nanti akan top down ke bawah seperti itu. Dan ini kita menunggu itu diputuskan atau dipergubkan. Tapi kita sudah buat dari awal tahun saya bertugas di sini kita sudah buat. Dan Sudah buat draftnya gitu ya? Sudah tinggal disahkan oleh dan gitu kita juga undang seluruh guru Provinsi Jambi. Oh iya. Ada 180 guru bagaimana kita memberikan kontribusi terkait pendidikan anti narkotika ini sebenarnya seperti itu. Jadi memang kita sudah memikirkan juga supaya generasi muda ini dia paham, tahu tapi dia tidak pakai. Dia tahu bahayanya tapi dia tidak mau untuk ke arah sana. Iya kan? Bukan berarti kita mengajarkan. Betul. Tetapi bagaimana dia mengkanter, oh ini bahayanya seperti ini, dampaknya pasti akan luas. Jadi kita sudah kanter. Iya. Dan jangan untuk coba-coba seperti itu. Oh, jangan dong. Ya, jangan itu coba-coba. makanya. Mungkin dikatakan kita punya tagline mula-mula kayak artis itu kan. Ya, hype man. Tapi lama-lama kritis, Don. Nah, itu dia yang bahaya banget ya. Oke, baik. Dan yang saya juga pengen tanya, jadi sejauh ini apa aja sih pastinya nih BNN dalam memerangi narkoba ini pasti ada hambatan. Ya, ada hambatan, kendala. Nah, apa aja sih yang didapatin oleh BNN sendiri, kendala dan hambatannya? Jangan dijawab setelah yang satu ini. The Talk Show live on di radio. Yes, dan listeners, balik lagi bersama Andra. Kita masih di talk show bareng BNN Provinsi Jambi dengan Mas Budi. Ya, di listeners ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputaran narkoba dan bahayanya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Boleh. Tapi kamu juga boleh nih bertanya-tanya di 0852 6721 Jadi hambatannya atau kendalanya yang ditemui BNN dalam pemberantasan narkoba ini pasti dong ada ya Mas Budi ya. Banget. Banget ya. Nah, banget. Iya. Jadi boleh dijelasin nggak apa aja sih nih hambatannya nih yang didapat nih? Ya. Ya pasti semuanya tentunya pasti ada hambatan. Pasti ada hambatan lah ya. Pertama adalah terkait personil sebenarnya. Personil, ya, kekurangan personil ya. Kita kekurangan sekali personil ya. Contohnya misalnya di bidang pencegahan. Saya cuma punya 4 orang tim loh. Untuk cover seluruh provinsi Jambi. Seluruh provinsi Jambi, bayangkan 4 orang. Untuk mengcover bagaimana seluruh provinsi Jambi ini tersosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Makanya tadi pentingnya media sosial kan. Iya, betul banget. Kalau butuh lagi saya bersedia. Oke, siap, boleh. Atau mau ada yang mau mendaftar boleh. Tapi free of charge ya. Waduh, itu saya pikir-pikirkan dulu. Ya kalau sekedar ngopi boleh lah. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Jambi masih ada kopi ya A4 ya. 3 masih. Oh iya 3 ya. Nanti kena tip. Oke. Ya. Jadi satu memang personil ya hambatannya. Terus yang kedua itu adalah mungkin misalnya juga di penindakan ya di suatu kawasan rawan. Jadi masyarakat itu masih mengcover gitu, masih misalnya beritahu ternyata misalnya kita ada sampai kita pulang-ulang karena masyarakat membocorkan gitu. Oh gitu. Dia tidak mau daerahnya misalnya mau diambil, sebenarnya kan nggak tahu masyarakat di sini, tapi kan kita punya data. Padahal mau diambil mereka malah mengepung, jangan masuk kampung kami. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya, menghalang-halangi ya. Bahkan ada yang membawa senjata loh. Bahkan ada yang membawa senjata. Mau golok-golok kan gitu kan. Betul. Kita kan tidak boleh melakukan. Sedangkan ini tidak salah sebenarnya, masyarakat tidak salah. Tapi itulah memang sosialisasi itu penting banget. Penting banget ya, bagaimana masyarakat paham, bagaimana masyarakat mengerti dan itu. Kemudian juga masalah anggaran terkait refocusing bandar ini kan anggarannya berlebih, Mas. Berlebih ya. Bandar ini apapun caranya supaya barang itu bisa masuk. Betul. Dan bandar ini juga tidak semuanya berada bebas loh. Bahkan ada yang di dalam rutan itu juga waduh bisa ya. Mas. Waduh itu memang
oknum ya. Pengaruhnya besar sekali ya narkoba ini nih. Betul. Terkait itu kan itu kita lintas sektoral, tapi memang sebenarnya itu juga sudah diakalin bagaimana caranya. Tapi itulah namanya bandar, dia punya 1001 cara. 1001 cara. Bahkan 1.000.001 cara ya. Betul sekali bagaimana caranya bisa narkoba bagaimana caranya itu bisa masuk walaupun dengan penjagaan yang ketat. Iya. Ya, contohnya di bandara. Betul, di bandara. Sudah ada screening segala macam masih bisa lewat. Masih bisa juga mau coba-coba gitu ya. Itu dia. Betul, masih aja ada berani yang dalam artian misalnya pilot atau apa masih juga membawa, padahal sebenarnya gaji udah besar juga. Udah besar juga. Itulah iming-imingnya ya. Betul, iming-imingnya tadi. Jadi apapun bentuk bentengnya masih bisa ditembus loh oleh mereka. Mereka masih punya berbagai macam cara ya, dan itu tidak kelihatan. Betul. Dan itu tidak terasa oleh masyarakat. Ya, kayak COVID inilah. Iya. Dari mana datangnya, emang naik pesawat, dia emang naik mobil, dia emang dia naik kapal kan. Betul. Tahu tiba-tiba ada di Jambi ya kan. Tiba-tiba ada aja. Ya sama seperti itu. Dan langsung banyak lagi gitu langsung banyak lagi. Iya, betul sekali. Kayak anteng ayang aja, tapi di bawahnya arusnya deras sekali. Betul. Nah, jadi kalau menurut BNN sendiri bagaimana sih pencegahan yang paling efektif nih terhadap bahaya narkoba itu sendiri loh Mas Budi? Satu memang berawal dari keluarga ya. Keluarga ya, itu dia. Bagaimana kita tetap menjaga keluarga kita supaya utuh, terus bagaimana komunikasi antar, kan sekarang orang di keluarga sudah suka cuek ya, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Betul. Kan? Anak-anak sibuk dengan misalnya dia daring, sibuk dengan handphonenya. Setidaknya dalam satu keluarga itu ya makan bersama, kemudian bagaimana olahraga bersama, bagaimana bersih-bersih rumah bersama. Komunikasi. Ya kan? Komunikasinya kan dibangun dari situ. Ya kan? Betul. Nah kalau sudah tidak ada komunikasi dari keluarga ini sendiri, otomatis di lingkungan masyarakat ini juga sama kan. Sekarang yang namanya masyarakat desa pasti tahu dong kiri kanannya segala macam. Nah sekarang sampai di desa pun nggak tahu tuh dari mana datangnya. Ya kan seperti itu. Jadi hal komunikasi ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya komunikasi lewat smartphone, tetapi komunikasi langsung ya. Walaupun misalnya komunikasi langsung sekarang lagi dilarang untuk kita bersosialisasi di kerumunan, tetapi setidaknya di dalam anggota keluarga ya bangunlah komunikasi yang baik. Bagaimana perhatian terhadap anak segala macam, kemudian orang tua, suami, istri segala macam. Jangan sampai dia salah ambil. Sampai dia komunikasinya kayak orang autis, lewatnya handphone aja. Lewat handphone aja. Betul banget. Nah, apalagi di tengah pandemi gini nih. Apa rencana yang akan dilakukan oleh BNN ke depan? Ya, BNN ke depan tetap sementara kan dibatasin, sosialisasi dibatasin, itu gimana? Salah satunya dengan kita talkshow di radio ini ya. Itu merupakan suatu tools ya. Semoga tidak hanya radio saja, tetapi juga live Instagram ya kan. Nah, orang bisa menyaksikan, orang bisa mendapatkan dampak positifnya ya, bagaimana dia tidak hanya buka sosmednya tetapi dia juga mendapat informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya salah satunya dengan smart power ini. Betul. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya teman-teman di rumah atau teman-teman milenial lagi kumpul-kumpul, ya udah share aja, misalnya BNN provinsi atau BNN RI ada sosialisasi di media, sebarkan saja seperti itu. Kalau misalnya mau tanya silakan tanya ke Instagram kami atau media sosial lainnya. Atau mau tanya ke di radio juga boleh. Boleh. Ya kan Mas Adan ini suatu ini loh tools kita loh ya. Iya. Mantap banget. Jadi memang nggak ada habis-habisnya kalau kita ngobrolin memang narkoba atau narkotika ini sendiri. Iya, betul. Jadi kalau boleh saya bilang sih segala kalangan ini dimasuki oleh narkoba. Betul sekali. Yang berbagai macam alasan. Tentunya dari yang orang sudah mengerti dengan bahaya narkoba itu sendiri, tapi dia juga mencoba untuk memakai seperti kalangan artis. Yang viral baru-baru ini Sultan ya Mas Budi, Sultan lagi. Oh my God ya. Jadi gak nyangka gitu kan. Ya cuman yang namanya hukum ya tetap aja gak pandang bulu ya. Betul. Cuman ya itu kenapa ya narkoba ini nih memang waduh dampaknya memang ini luar banget. Biasa sekali. Luar biasa banget. Ya, jadi pada saat ada beberapa artis yang direhab di Balai Besar Rehabilitasi Lido ya. Dan itu ada juga tidak hanya artis saja, bahkan kepala daerah pun juga ada juga dan mereka sadar mau direhab. Kemudian direksi BUMN pun ada juga. Iya. Jadi segala kalangan ada. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kenapa mereka sudah misalnya ditahan atau direhab, tapi kok nggak sedikit juga ada yang mengulang lagi gitu loh, Mas Budi? Apakah memang
Ya itu dampaknya tadi seperti itu. Itu ya. Satu kali pakai mungkin masih bisa kantor dia. Betul. Kemudian sering pakai sudah mulai ketagihan dia. Ya kan rekreasional, kemudian udah mulai rutin dia. Pada saat dia melakukan program, memang kita lakukan abstinensia. Abstinensia di sini dia tidak pakai drugs atau kita lakukan produk substitusi tidak. Iya. Tapi betul-betul dia tidak pure netral, tidak ada drugs sama sekali yang kita pakai. Kalau misalnya dia pemakai putau, kemudian dia pada saat didetoksifikasi. Pastikan itu dia ada rasa keinginan ingin mencoba apa segala apalagi macam. terkait rasa sakit yang sangat dalam. Betul, kan? Nah, betul. itu kita hanya terapi untuk gejala simptomatiknya saja. Pada saat misalnya panas ya kita kasih paracetamol misalnya seperti atau itu. misalnya dia sakit ya kita kasih asam mefenamat seperti itu. Jadi hanya sebatas gejala simptomnya saja, tapi tidak kita berikan narkotik, tidak ada produk substitusi di situ. Tidak ada ya. Iya, karena untuk mencapai ya abstinensia tadi. Nah, sementara kalau yang diberikan misalnya kayak kartu kuning gitu loh Mas ya. Wajib lapor. Wajib lapor dan dia dia boleh menggunakan gitu loh narkotika yang sudah dibatasi itu. Nah, itu bagaimana kalau ini? Sebenarnya tidak boleh menggunakan juga. Jadi begini. Adanya wajib lapor dulu adalah misalnya orang bahkan dulu banyak pengguna putau. Iya. Akhirnya kan ada di beberapa puskesmas itu pakai rumatan metadon namanya. Metadon ini adalah narkotik juga tetapi produk substitusi dari putau tadi. Jadi dikontrol pemakaiannya. Kenapa dikontrol? Karena pada saat orang ini sekali lepas, ya sama kayak orang rokok. Betul. Dia berhenti bisa nggak enak badan segala macam, apalagi narkotik ini. Ada rasa ketagihan begitu ya. Ada rasa ketagihan ya kan. Nah, pada saat itu dikontrol lah melalui program rumatan metadon. Jadi dia diberikan produk substitusi. Nah, tetapi dia dosisnya di tapering off namanya. Lama-lama diturunkan dan lama-lama dia tidak pakai lagi. Itu makanya ada wajib lapor, kartu kuning misalnya. Kartu kuning seperti itu ya. Tetapi kalau di BNN sendiri dia pada saat keluar dia sudah tidak pakai lagi. Tidak pakai lagi. Tetapi dia wajib lapor ke misalnya ke IPWL kan, karena orang yang recovering adik ini dia butuh konselor atau dia butuh orang untuk dia bagaimana mensosialisasikan dirinya. Oh, saya nggak pengen pakai. Iya. Susahnya orang recovering addict ini 1 hari aja dia bisa lepas itu merupakan suatu prestasi yang baik loh bagi mereka. Apalagi 2 hari, apalagi berminggu-minggu, apalagi bertahun-tahun. Untuk 1 hari lepas itu butuh suatu yang effort yang sangat harus effort yang sangat kuat ya dari dirinya sendiri. Bagaimana dia terlepas dari pemakaian ini. Seperti makanya dia dibutuhkan adalah dia berkunjung ke klinik IPWL untuk dilakukan konseling. Nah, kita juga BNN tidak lepas diam pada saat dia setelah rehabilitasi ada namanya program pasca rehabilitasi. Bagaimana dia tetap bisa melapor, bagaimana dia bisa ikut kita sosialisasi, bagaimana dia bisa ikut kita mensosialisasikan ke daerah kawasan rawan, menjelaskan kepada orang yang belum terdampak dan yang sudah terdampak. Itulah makanya banyak juga yang dijadikan duta narkoba seperti itu ya. Terus bagaimana dia meng-hire orang yang sudah terpapar, yuk kita rehab yuk, dia yang jelaskan, otomatis kan orang yang sama-sama udah kena paham dong gitu kan. Akhirnya dia cover supaya dia menjadi produktif kembali. Jadi memang tidak hanya sebatas program rehabilitasi, tetapi juga kita after programnya kita juga menjadi pasca rehabilitasi. Nah, kenapa orang bisa second atau third atau kembali lagi lingkungan betul ya. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh sekali, baik itu dari lingkungan keluarga diri sendiri ataupun lingkungan keluarga teman-teman. Seperti itu ya. Kebanyakan beberapa recovering addict yang bekerja di kita itu mereka malah pengen kerja menjadi konselor karena mereka lingkungannya terjaga. Dan betul. Dia bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Betul. Akhirnya kan dia bisa berdaya guna produktif. Betul. Nah, itulah kita juga meng-hire mereka bagaimana sama-sama kita yang memulihkan orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika seperti itu. Nah, itu apa dampaknya? Karena mungkin pada saat direhabilitasi nggak lama masanya. Masa rehabilitasi ini berapa lama sih? Tergantung adiksinya. Jadi pada saat pertama kali itu ada kita asesmen tingkat adiksinya ya. Berbeda adiksi ganja tentunya pasti berbeda dengan adiksi sabu ataupun berbeda dengan adiksi heroin. Kalau sabu sendiri misalnya berapa lama? Sabu juga tergantung apakah dia hanya sebatas rekreasional atau dia rutin pakai atau coba pakai. Dilihat dari situnya ya. Iya. Sama ganja juga apakah dia rekreasional, coba pakai atau memang rutin pakai. Seperti itu. Apakah perlu memang rawat inap ataukah rawat jalan? Nah, kalau di Jambi sendiri untuk rawat jalan ada kita namanya klinik Pratama BNN Provinsi, bisa datang ke sana atau RSJD ya, bisa datang ke situ atau puskesmas di Putri Ayu seperti itu untuk Kota Jambi dan ada sahabat ya. Kalau untuk rawat inapnya ada di RSJD juga ada tapi berbayar karena BLUD ya seperti itu, atau di Sarolangun, Kabupaten Sarolangun khusus KTP Sarolangun gratis di sana. Oh begitu ya. Nanti mungkin kedepannya kemarin juga Pak Gubernur berkolaborasi dengan Kepala BNN supaya nanti di depannya Jambi ini di Provinsi Jambi ini punya
tempat rehab yang besar, jadi bisa menampung masyarakat Jambi yang terpapar ya. Intinya untuk menjadikan Jambi ini bersih dari narkoba, bukan tempat pakai loh. Betul, betul. Jadi kalau seandainya ada nih di listeners yang ingin direhab gitu secara dia sadar gitu, jadi aku pengen direhab gitu. Silakan datang. Silakan datang ya. Atau calling kami, bagaimana caranya silakan bisa melalui media sosial atau bisa melalui nanti di informasi di media sosial kan banyak sekali ya. Tanpa diproses hukum ya. Tanpa diproses hukum kalau memang dia mau sembuh ya. Tanpa betul. Kalau dia mungkin di situ rasa takutnya nanti pada saat ini nanti tidak. Kalau dia memang mau direhabilitasi, memang dia betul-betul pure pengguna, ya silakan datang ke kita. Ya, betul, ya, betul. Dan itu tidak diproses hukum. Tidak diproses nanti hukum. akan di asesmen bagaimana tingkat adiksinya. Seperti apa, apakah dia nanti rawat jalan ataukah rawat inap. Rawat inap juga kita bisa ada di Lido ya, atau di. Jadi ada beberapa rawatan inap, Balai Besar Rehabilitasi Lido. Di Sulawesi ada di Makassar, Badoka. Kalimantan ada di Tanah Merah, Kalimantan Timur. Kalau di Sumatera ada 2 di Medan dan di Lampung. Di Kepri ada 1 di Batam. Dan di Jambi sendiri? Di Jambi sendiri untuk berbayar di RSJD ya, karena ada BLUD mereka sendiri. Oh, berbayar itu ya. Kemudian ada juga dinas. Biayanya mahal nggak, Mas? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Kemudian ada dinas sosial juga mengcover. Ya, dinas sosial provinsi ada juga tempatnya. Kemudian ada yayasan sahabat juga. Seperti itu. Mungkin nanti bisa di asesmen ke kita. Nanti kita akan arahkan kemana. Seperti apa kemampuannya. Seperti itu. Jadi tidak ngambang-ngambang. Enggak gitu, ngambang-ngambang. Ya, nah itu yang butuh disosialisasikan. Betul. Ya, Mas, ya. Silakan tidak diproses hukum. Silakan tanya ke kami. Ya, free of charge kok. Oke, tuh gratis banget. Gratis Oh ya, kok, di listeners ya, makanya. Oke, ini di segmen terakhir ini nih. Jadi mungkin rencana kedepannya nih yang akan dilakukan oleh BNN ini apa nih mungkin, Mas Budi? Oke, rencananya tetap kita mensosialisasikan bagaimana bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga bagaimana kita mensosialisasikan bahwa pentingnya rehabilitasi itu untuk tidak diproses hukum. Oke. Ya, kemudian juga kita mengajak OPD terkait untuk mengajak stakeholder semua bagaimana kita bersama-sama mensinergiskan program yang ada bahwa penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya bahaya loh. Dampaknya sangat luas sekali. Dampak sangat luas sekali. Ya, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi lingkungannya. Ya, bagi masyarakatnya, mungkin bagi kelompoknya, ya kan? Nah, itu yang kita akan sosialisasikan baik itu melalui media sosial, media massa ataupun juga terkait sosialisasi ya. Jadi kita menggandeng seluruh stakeholder sebenarnya bersama-sama untuk mewujudkan ya Jambi ini bersih dari narkoba, Jambi bersinar. Iya. Ya, Jambi yang bersih dari narkoba. Terus kita sama-sama kalau kata orang Jambi, payo kita perangi narkoba. Nah, itu dia. War on drug gitu ya. Iya, war of drug. Nah, itu dia. Sebelum kita akhiri, ini mungkin ada himbauan lagi nih darinya khususnya BNN. Ya. Bagi pemerintah untuk masyarakat terkait dengan masalah narkoba ini nih, ya mungkin ya bisa memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat khususnya Provinsi Jambi nih, Mas Budi. Apa nih himbauannya nih? Himbauannya satu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Iya. Ya. Kalau misalnya mau tahu informasi, datang aja ke kita. Datang aja. Kita sahabat baik kok. Atau mau main sama Kinain juga boleh loh. Nah, ya, silakan datang ke kita ya. Kinain juga ada Kinain kita. Dan dia jinak loh, bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol lagi ya. Nanti kapan-kapan diajak live talk ya. Oh, boleh. Diajak live ya, live talk show sama Kinainnya. Mantap banget, cuy. Asik. Wow, kalau boleh saya tarik kesimpulan berarti dengan obrolan kita menyangkut mengenai narkoba ini, jangan sekali-sekali untuk mencoba narkoba. Iya. Karena narkoba ini sekali mencoba itu akan terjerumus dan tentunya tidak ada untungnya bagi kita semua. Jauhi narkoba, say no to drug dan war of drug. War on drug. War on drug ya. Oke. Bahasa Jambinya payo kita perangi narkoba. Payo kita perangi narkoba. Alright. Bersama Andra dan juga Mas Budi selaku koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Jambi. Thank you banget nih. Sampai jumpa kembali, siap. Sehat selalu tanpa narkoba. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke di radio ya. Oke. Bye. Bye.